Di Desember 2009, Konami merilis game berjudul Silent Hill Shattered Memories di Nintendo Wii. Dan tampilan pertama yang muncul ketika kalian menyalakan game ini adalah judul gamenya, tentu saja. Akan tetapi tampilan berikutnya adalah layar berwarna merah darah dengan peringatan berbahasa Inggris yang kalau diterjemahkan berbunyi seperti ini. Video game ini akan memprofil psikologi Anda saat Anda bermain. Game ini akan mengetahui siapa Anda sebenarnya, lalu menggunakan informasi ini untuk mengubah dirinya sendiri. Game ini menggunakan pengetahuannya untuk melawan Anda, menciptakan mimpi buruk pribadi untuk Anda sendiri. Game ini akan mempermainkan Anda sebanyak Anda memainkannya. Kalimat paling terakhir di peringatan ini, bahwa game ini akan mempermainkan playernya dan menciptakan mimpi buruk pribadi bagi playernya sendiri, menjadi konsep utama game ini. Game ini bercerita tentang Harry Mason yang sedang berkendara dengan anaknya, Cheryl Mason. Akan tetapi di tengah jalan, ia kecelakaan ketika sedang berada di kota Silent Hill. Harry pun harus mencari Cheryl. Kalau kalian familiar, ini adalah premis yang sama dengan game Silent Hill 1. Hal ini karena Silent Hill Shattered Memories adalah reimagining atau sebuah what if skenario dari cerita game Silent Hill 1. Selama perjalanannya, Harry akan bertemu beberapa karakter yang merupakan reimagining juga dari karakter-karakter di game Silent Hill 1. Tapi yang berbeda di sini, game ini terbagi menjadi dua bagian besar, di mana di bagian pertama kita akan mengeksplor kota Silent Hill untuk mencari Cheryl. Akan tetapi di awal game, kita akan dibawa ke sebuah sesi terapi psikologi dulu bersama Dr. Kaufman. Kalian akan menghadiri sesi ini beberapa kali dalam playthrough kalian, dan kalian akan menjawab beberapa pertanyaan psikologis ataupun melakukan serangkaian tes yang akan menentukan bagaimana profil psikologi player. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, game Silent Hill Shattered Memories akan mulai mengenali playernya dan mulai memainkan triknya. Awalnya, ketika kalian bermain, mungkin kalian tidak akan langsung menyadari dampak dari tes yang kalian ambil. Ketika kalian kembali ke kota Silent Hill untuk melakukan eksplorasi, kalian akan dibawa ke kota mati, akan tetapi kalian bisa mendapatkan banyak clue dengan memperhatikan barang-barang sekitar. Ada juga beberapa nomor telepon yang bisa kalian telepon dengan menggunakan handphone yang dimiliki Harry Mason. Game ini mempunyai tingkat detail yang tinggi pada barang-barang yang bisa kalian observasi. Kalian bisa memperhatikan barang-barang yang menarik perhatian kalian bahkan sampai ke tulisan-tulisan kecilnya. Setelah beberapa saat, kalian akan menemui polisi bernama Sybil Bennett. Kalian berbincang dengan dia dan dia akan berusaha untuk membantu kalian di game untuk mencari Cheryl. Setelah itu, Sybil mendapat panggilan dari kantor dan kalian harus berpisah sementara. Tapi mereka berjanji untuk bertemu di rumahnya Harry. Karena bisa saja Cheryl sudah kembali ke rumahnya. Setelah itu kalian melanjutkan eksplorasi di kota Silent Hill. Kalian mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Sweetie, you're okay? Are you at home? Sweetie, wait there. Wait for me. You have to run, Daddy. You can't fight them. Run! What? Munculnya bongkahan tembok es besar yang menutupi jalan dan munculnya monster-monster yang mulai mengejar Harry. Di game ini kalian tidak bisa melawan monster-monster tersebut. Kalian hanya bisa lari dan mencari tempat persembunyian sampai kalian bisa lolos dari labirin es yang diciptakan oleh kota Silent Hill ini. Setelah kalian berhasil keluar dari labirin es yang pertama, scene akan beralih. Kalian akan kembali ke sesi terapi bersama Dr. Kaufman, dan player akan mulai ditanyai mengenai keluarga mereka dan tentang diri kalian sendiri lagi. Dan setelah menjawab beberapa pertanyaan, Dr. Kaufman akan meminta player untuk mewarnai sebuah rumah. Dan ketika pertama kali saya memainkan game ini, saya mewarnai gambar rumah ini dengan cukup detail. Meskipun game kalian juga akan tetap berlanjut saja, meskipun kalian warnainnya asal-asalan. Dan ketika sesi tersebut sudah selesai, kita kembali ke ceritanya Harry. Dan ada sesuatu yang aneh di sini. Rumah yang Harry kunjungi, yang seharusnya adalah rumahnya dia dan rumahnya Cheryl juga, memiliki warna yang sama persis dengan rumah yang kalian warnai.
bahkan sampai dengan mobil yang berada di pinggir rumah itu. Lalu berikutnya ketika Harry mengetuk ke dalam rumah itu, ia mendapati pasangan yang juga memakai warna baju yang sama dengan karakter yang ada di gambar kalian. Ketika saya pertama kali bermain game ini, hal ini membuat saya terkejut dan jujur saja membuat saya agak merinding. Karena penasaran, saya restart game saya dan pada bagian mewarnai gambar rumah itu, saya memberikan warna yang berbeda. Dan game ini kembali menyesuaikan warna rumah yang kita temui dengan warna rumah yang ada di gambar kita. Belum pernah ada game yang saya mainkan pada masa itu yang bisa mengubah elemen pada gamenya menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Ya mungkin di beberapa game zaman dulu sudah ada game di mana kalian bisa mendapatkan good atau bad ending kalau kalian memilih dialog atau aksi tertentu. Tapi yang berbeda di sini adalah game ini menyesuaikan dirinya di tengah cerita. Disinilah saya teringat kalimat dari peringatan di awal game tersebut dan mulai menyadari bahwa game ini mengubah dirinya sesuai dengan apa yang player lakukan. Dan jika kalian berpikir kalau perubahan yang terjadi hanya karena kalian menjawab hal-hal tertentu ketika di sesi psikologi, kalian salah besar. Karena ketika kalian bereksplorasi dan kalian tertarik untuk memperhatikan sesuatu di kota Silent Hill secara lebih detail, hal itu juga akan mengubah game ini. Sebagai contoh, di playthrough pertama saya, karakter Sybil Bennett yang saya temui tampak seperti polisi Amerika pada umumnya. Akan tetapi, di playthrough berikutnya, saya mencoba mengobserv beberapa hal yang lain, dan terjadi sesuatu yang berbeda. Jika kalian terlalu banyak melihat pajangan wanita atau manekin yang berada di game ini, karakter Sybil akan muncul dengan tampilan yang lebih menggoda dan pakaian yang lebih terbuka. Sementara jika kalian banyak memperhatikan barang-barang alkohol atau rokok yang berada di game ini, karakter Sybil yang kalian jumpai akan berwajah lebih galak dan memakai pakaian polisi layaknya anggota SWAT. Hal ini pun akan berlanjut. Jika kalian memutuskan untuk melanjutkan gaya kalian, maka karakter-karakter lain yang akan kalian temui juga akan menyesuaikan dengan profil psikologi kalian. Tidak hanya itu, bahkan bentuk monster yang mengejar kalian juga akan berubah menyesuaikan dengan hal yang kalian jawab ketika di sesi psikologi ataupun barang-barang yang menarik perhatian kalian di kota Silent Hill. Kebiasaan dan jawaban-jawaban yang kalian lakukan di game ini juga akan menentukan ending yang akan kalian peroleh di akhir game. Overall, Silent Hill Shattered Memories adalah game horor yang menurut saya unik. Walaupun game ini memiliki keterbatasan dalam menilai playernya, game ini memiliki konsep unik di mana ia bisa menyesuaikan dirinya untuk memberikan kalian pengalaman yang berbeda dengan player lainnya. Hal ini sebetulnya bukanlah yang satu-satunya ada di dunia game, karena di tahun 2015 muncul sebuah game horor bernama Until Dawn yang mengambil konsep mirip dengan game Silent Hill Shattered Memories, di mana setiap aksi yang dilakukan player akan menentukan jalannya game, dan bahkan adanya sesi terapi psikologi juga dengan karakter yang bernama Dr. Hill di game Until Dawn tersebut. Ketika pertama kali bermain game ini, saya tidak tahu betapa berbedanya game ini dengan game Silent Hill lain. Game ini memberikan pengalaman horor yang unik di mana player akan merasakan game yang akan berubah menyesuaikan perilaku playernya. Silent Hill Shattered Memories juga dibalut dengan cerita yang berfokus ke kondisi psikologi playernya dan memiliki beberapa twist yang cukup mengejutkan. Menurut saya, dari semua game Silent Hill modern setelah Silent Hill 1-4, game ini adalah yang paling saya rekomendasikan untuk kalian coba mainkan.